Yusuf Tohari, NIM 2019 101103111196, kelas F, hukum pidana 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa. Pengertian kejahatan terhadap nyawa atau misdriven taken head leven adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa atau leven. Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, yaitu yang pertama kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau dolus misdriven, dimuat dalam bab 19 KUHP pasal 338 sampai 350. Yang kedua, pembunuhan biasa dalam bentuk pokok atau dotslag dalam 338 KUHP. Yang ketiga, pembunuhan yang diikuti atau disertai atau didahului dengan tindak pidana lain, terdapat dalam 339 KUHP. Yang keempat, pembunuhan berencana atau mort 340 KUHP. Yang kelima, pembunuhan berencana mort 340 KUHP. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat dilahirkan atau setelah tidak lama setelah dilahirkan dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP. Yang keenam, pembunuhan atas permintaan korban terdapat dalam 344 KUHP. Yang ketujuh, penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri terdapat pada 345 KUHP. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan terdapat dalam 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja atau culpos misdriven dimuat dalam bab kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja atau culpos misdriven dimuat dalam bab XXI pasal 359. A. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau dolus misdriven. 1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok atau dotslag 338 KUHP. Unsur-unsur. Yang pertama, unsur objektif. 1. Perbuatan atau menghilangkan nyawa orang lain. 2. Objek, nyawa orang lain. Unsur subjektif dengan sengaja dalam perbuatan menghilangkan nyawa atau orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian terhadap orang lain, adanya hubungan sebab dan akibat atau causal verben antara perbuatan dan akibat kematian atau orang lain, perbandingan dengan tindak pidana lain. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok atau dotslag 338 KUHP dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan tindak pidana penganiayaan atau mishandling dalam 351 KUHP yang ditunjukkan hanyalah rasa sakit atau pain, luka atau lecel atau merusak kesehatan saja. 2. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain terdapat dalam 339 KUHP. Unsur-unsur. Semua unsur pembunuhan objektif dan subjektif atau di dalam pasal 388 KUHP. Yang pertama, diikuti, yang kedua disertai, atau yang ketiga didahului oleh tindak pidana lain. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud yang satu untuk mempersiapkan tindak pidana lain, yang kedua untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain, yang ketiga dalam hal tertangkap tangan ditunjukkan untuk menghindarkan satu diri sendiri, dua peserta lainnya dalam pidana. B. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu perbandingan dengan tindak pidana lain. Perbedaan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain terdapat dalam 339 KUHP. Dengan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terdapat dalam 365 KUHP. Pencurian dengan kekerasan atau terdapat dalam 365 KUHP.
kejahatan pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam pasal 339 KUHP kejahatan pokoknya adalah pembunuhan. Kesengajaan pada pasal 365 KUHP tidak ditunjukkan kepada kematian orang lain, sedangkan kesengajaan pada pasal 339 KUHP ditujukan pada matinya orang lain. 3. Pembunuhan berencana atau mort dalam 340 KUHP. Unsur objektif atau dengan sengaja. Yang ke-1 dengan sengaja, yang kedua dengan rencana terlebih dahulu. Unsur objektifnya yang ke-1 perbuatan atau menghilangkan nyawa, yang kedua objek atau mencuri harta orang lain. Mort pada dasarnya mengandung 3 syarat, yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Yang kedua, ada tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Yang ketiga, pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang. Yang keempat, perbandingan dengan tindak pidana lain. Pembunuhan berencana atau yang terdapat dalam 340 KUHP mengandung semua unsur pembunuhan pokok yang terdapat dalam 338 KUHP dan ditambah satu unsur lagi, yakni dengan rencana terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa pembunuhan yang dimaksudkan dalam pasal 338 KUHP adalah tanpa rencana, sedangkan dalam pasal 340 KUHP adalah dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan yang terdapat dalam 341 dan 342 dan 343 KUHP. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan atau Kindertotschlag terdapat dalam pasal 341 KUHP. Unsur objektif. Unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Unsur objektifnya yaitu seorang ibu. Yang kedua, perbuatannya atau menghilangkan nyawa. Yang ketiga, objeknya atau nyawa bayinya. Yang keempat, waktunya. 1. Pada saat bayi dilahirkan, atau yang kedua, tidak lama setelah bayi dilahirkan. 5. Motifnya. Karena takut diketahui melahirkan syaratnya, petindaknya haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi yang dilahirkan. Perbandingan dengan tindak pidana lain, perbedaan antara kejahatan dalam pasal 341 KUHP dengan pasal 338 KUHP adalah kejahatan dalam pasal 341 KUHP harus dilakukan oleh ibu terhadap bayinya ketika bayi dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Sedangkan pasal 338 KUHP tidak harus dilakukan oleh ibu terhadap bayinya, melainkan oleh siapa saja. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan terlebih dahulu atau Kindermord. Pasal 342 KUHP. Unsur penindak seorang ibu, adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya. Perbuatan yaitu menghilangkan nyawa, objeknya yaitu nyawa bayinya sendiri. Waktu pada saat bayi dilahirkan, B. Tidak lama setelah bayi dilahirkan, karena takut akan diketahui melahirkan bayi yang dengan sengaja. Perbandingan dengan tindak pidana lain. Perbandingan kejahatan dalam pasal 340 KUHP dengan pasal 342 KUHP adalah dalam hal pembentukan kehendak. Pembunuhan berencana 340 KUHP dilakukan dengan keadaan atau suasana batin yang tenang. Sebaliknya, Kindermord 342 KUHP dilakukan dalam keadaan atau suasana batin yang tidak tenang. Karena dalam suasana batin yang ketakutan akan diketahui bahwa ia melahirkan seorang bayi, turut serta dalam Kindertotschlag atau Kindermord dalam pasal 343 KUHP. Pasal 343 KUHP merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 58 yang mana ditujukan agar orang yang berkualitas pribadi selain ibu tidak mendapatkan keringanan pidana. Tujuan pasal ini hanya dalam penjatuhan pidana sementara. Dengan kata lain, beban tanggung jawab pidananya sama, bukan perbuatannya yang sama dianggap sama. Yang kelima, pembunuhan atau permintaan korban yang terdapat dalam 344 KUHP.
Biar aja. Lagi 10 bisa. Tahu sih pakai tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algu Bayu Ari Pradana, NIM 2019 101 103 33393. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh. Yang pertama, tindakan pidana penganiayaan. Terbentuknya atau dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka yang sedang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. 2. Tindak pidana penganiayaan atau mishandling itu diatur dalam bab 20 buku kedua KUHP yang dalam bentuknya pokok diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP yang rumusnya berbunyi sebagai berikut. 1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi Rp3, sekarang Rp4.500. 2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka atau luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana penjara selama 5 tahun. 3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang keempat, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Yang kelima, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Dari rumusan 351 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain itu adalah sama dengan penganiayaan. Yang dimaksud dengan penganiayaan di sini adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka tersebut harus mempunyai offset atau sesuatu kesengajaan untuk, yang pertama, menimbulkan rasa sakit pada orang lain, yang kedua, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, yang ketiga, merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai offset yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain, ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Stochit Kartanegara, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau pijin atau luka atau letsel pada tubuh orang lain. Yang pertama, bentuk-bentuk penganiayaan atas dasar kesalahannya kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam. Yang pertama, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan atau mishandling. Dimuat dalam bab 20 buku 2 pasal 351 sampai dengan 358 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 macam sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan biasa tercantum pada pasal 351 KUHP. Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap pasal 351 KUHP. Sungguh tepat setidak-tidaknya untuk membedakannya dalam bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3, sekarang Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
5 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang keempat, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Yang kelima, percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman dipidananya saja. Maka dari rumusan itu tidak dapat dirinci unsur-unsurnya. Yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya. Dalam doktrin ilmu hukum pidana berdasarkan sejarah pembentukan pasal 351 KUHP di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau pijin atau luka letsel pada tubuh orang lain. Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: A. Adanya rasa sakit. B. Adanya perbuatan. C. Adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit pada tubuh atau luka orang lain. Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif, kesalahan. Unsur yang kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Berdasarkan doktrin dan pendapat dari Ares HR, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang ditujukan yang untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak. Pengertian seperti yang disebutkan di atas itulah yang dianut dalam praktek hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesengajaan. Yang kedua, adanya perbuatan. Yang ketiga, adanya perbuatan yang dituju, yakni 1. Rasa sakit tidak enak pada tubuh. 2. Lukanya tubuh. Yang keempat, akibat mana menjadi tujuan satu-satunya. Yang kelima, penganiayaan ringan tercantum dalam 352 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. 1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam UBS Belanda dengan bentuk penganiayaan ringan ke dalam KUHP kita sebagai berikut: perkecualian dari asas-asas koordinasi. Dalam rumusan di atas terdapat 3 ketentuan, yakni 1. Mengenai batas dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan. Yang kedua, alasan pemberatan pidana bagi penganiayaan ringan. Batasan-batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang pertama, 1. Bukan penganiayaan berencana, pasal 353 KUHP. Yang kedua, bukan penganiayaan yang dilakukan 1. terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya. 2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Yang ketiga, dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa untuk dimakan atau diminum, tercantum dalam pasal 356 KUHP. 1. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian. Tiga unsur itulah di mana unsur BC terdiri dari beberapa alternatif yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat unsur penganiayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana pasal 353 KUHP dan penganiayaan terhadap orang yang memiliki kualitas tertentu dalam pasal 356 KUHP. Walaupun
pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian. Yang pertama, penganiayaan berencana terdapat pada pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dengan rencana lebih dulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, perbuatan itu menimbulkan luka berat. Yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni yang pertama, penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Yang kedua, penganiayaan berencana berakibat pada luka berat. Yang ketiga, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Kejahatan yang dirumuskan pada 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan yang berencana oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu disingkat berencana adalah bentuk khusus dari kesengajaan atau obstetrics yang merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif. Dan juga terdapat pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Penganiayaan yang pertama, penganiayaan berat pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan pada pasal 354 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut. 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian muka dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka penganiayaan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan, kesengajaan atau obstetrics. Saudara, gambar ini sengaja kami samarkan karena kuatnya unsur sadisme kejahatan di Kabupaten Sigi ini. Saat ini kepolisian Resor Sigi sudah berada di lokasi kejadian. Menurut kepolisian, korban adalah mertua, anak, dan menantu. Polisi juga menyebut lokasi tempat kejadian perkara berada di atas bukit dan sulit dijangkau. Informasi lengkapnya kita sudah terhubung dengan Kapolres Sigi, Sulawesi Tengah, AKBP Yoga Pria Utama. Selamat siang Pak Yoga, dengan Radit Kompas Siang. Selamat siang Pak Yoga, Pak Kapolres. Ya, kami masih terus mencoba untuk menghubungi Kapolres Sigi, Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Yoga Pria Utama untuk mengetahui bagaimana penyelidikan lanjutan terkait insiden pembunuhan sadis yang terjadi di kawasan wilayah hukum Sigi, Sulawesi Tengah. Kita akan berbincang dengan AKBP Yoga Pria Utama. Sudah terhubung Pak Yoga? Ya. Ya, Pak Yoga dengan Radi di Kompas Siang. Kita akan menanyakan lebih jauh hasil penyelidikan sementara ini di Polres Sigi terkait insiden pembunuhan sadis ini. Bagaimana Pak Yoga? Iya, itu untuk pertama kejadian kemarin hari Jumat kita terima laporan siang itu. Dan kita langsung ke lokasi. Baik. Dan memang untuk kita dapatkan adanya kejadian pembunuhan terhadap 4 orang. Ya, kemudian kita ya dari situ juga ada yang terbakar juga rumah. Sejauh ini berarti apakah polisi sudah mengantongi identitas pelaku, Pak? Iya, dari kita punya foto-foto DPO dan kita tunjukkan juga kepada pihak keluarga karena yang mengetahui langsung adalah pihak keluarga yang ada di lokasi. Karena di situ ada
13 kakak ya, ada 13 kakak dan di situ yang melihat langsung dari keluarganya sendiri, khususnya yang istri-istri. Iya. Lalu informasinya, Karena ini yang jadi korban bapak-bapak. iya, baik Pak Yoga, informasinya lokasi tempat kejadian perkara ini berada di atas bukit dan sulit untuk dijangkau. Bagaimana Iya. akhirnya tempat kejadian perkara yang sulit dijangkau ini bisa akhirnya didatangi polisi, Pak? Ya, kita dari laporan mereka kepada Ya. melakukan ke Polres, kita langsung tindak lanjutin ke Bekasi, namun kita juga tetap menghubungi pihak terkait juga dari jajaran dari kepolisian. Mohon maaf Pak Yoga, kami belum bisa mendengar suara dengan jelas. Bisa diulangi Pak, bagaimana sulitnya tempat kejadian perkara yang akhirnya didatangi polisi? Ya, untuk lokasi memang ada di balik bukit ya. Untuk di desa Tone ini kurang lebih dari Polres sendiri sampai ke lokasi 3 jam. 3 jam, baik. Dan ini untuk lokasinya juga, jalannya juga lumayan rusak. Dan ini adalah daerah transmigrasi untuk tahap 2. Dan ini baru mulai berjalan dan ini baru ada 13 kakak di lokasi. Baru ada 13 kakak ya Pak? Biasanya, Pak. Artinya ini wilayahnya cukup terisolir begitu Pak? Iya. Pesan dengan Parimo, Parigi Motong, dengan Poso. Ya Pak, informasinya ini yang menjadi korban adalah mertua, anak dan juga menantu. Lalu apakah ada tanda-tanda atau deteksi dari kepolisian kemungkinan motif pembunuhan sadis ini Pak? Ya, Pak Yoga? Ya, sepertinya kami mengalami kendala teknis. Suara Pak Yoga kurang jelas kami dengar. Pak Yoga masih bersama kami? Terputus-putus suaranya Pak Yoga. Ya, tampaknya kami mengalami kendala telekomunikasi dengan AKBP Yoga, Kapolres Sigi yang tadi sudah menjelaskan bahwa pembunuhan sadis ini berada di wilayah terisolir dan polisi sudah memasang ciri-ciri orang terduga pelaku menjadi yang dimasukkan dalam daftar pencarian orang.